Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan selanjutnya umur kita melewati waktu hujan, waktu musim panas, waktu di mobil, waktu di rumah, waktu di masjid. Timbul pertanyaan, kapan itu waktu yang terbaik yang pernah kita alami? Waktu yang terbaik itu kapan? Jawabannya adalah khairu awqatika, sebaik-baik waktu-waktumu yang kau alami, yaitu waktun, sebuah waktu asyhadu, di mana engkau bisa menyaksikan fihi, di dalam itu waktu, wujuda faqatika, adanya ketergantunganmu kepada Allah. Itu yang terbaik waktu yang kita lewati. Wa taruddu fihi, justru sebaliknya, fihi, di dalam itu waktu ada yang sebaliknya, jauh dari ketergantungan kepada Allah, yaitu menunjukkan ila wujudi zillatika, adanya kehinaanmu. Kalau ditanya sehina-hinanya kita dalam mengisi waktu-waktu hidup ini adalah ketika kita tidak merasa bergantung kepada Allah. Semakin tidak merasa tergantung kepada Allah, semakin bergantung kepada selain Allah, semakin hina pula kita di hadapan Allah. Pernah kita merasa dunia hari esok milik kita ketika kita dapat rezeki? Pernah tidak? Lantik jadi menteri, lantik punya jabatan usaha maju, perasaan hari esok milik kita. Nah, itu namanya bergantung di situ, bukan ke Allah. Kalau bergantung kepada Allah, kapan Allah tidak ada? Selalu ada. Kemarin tidak punya duit, pas giliran punya duit, rasanya gitu. Namanya bergantung di situ. Kalau ke Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Kapan? Surutnya itu kapan? Kalau bergantung kepada selain Allah, pasang surut. Karena tidak ada yang kekal. Kalau bergantung pada Allah, tidak akan pasang surut. Kenapa? Karena Allahnya juga selalu ada. Allah al-baqa, langgeng. Baik, kita urai waktu-waktu yang kita lewati sangat banyak. Waktu di mobil,
mobil sering, waktu kita nyetir sering, kapan duduk di mobil yang paling baik? Ketika di mobil merasa bergantung hanya kepada Allah. Maksud bergantung hanya berharap kepada Allah, hanya minta perlindungan kepada Allah, hanya mencintai Allah. Itu namanya bergantung. Seperti kita bergantung ke nasi. Kita bergantung ke nasi itu sehari berapa kali makan. Kalau telat 1 jam aja mulai gemetar kan? Kenapa kepada Allah bergantung gak seperti itu? Malahan berhari-hari lupa Allah. Ya, Pak. Fal yatawakkalil mu'minun. Orang iman itu hanya tawakal, itu berserah, bergantung, bersandar itu pada Allah. Jadi kalau tidak, bukan mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman itu hanya menggantungkan cintanya hanya kepada Allah, takut jatuh cinta kepada yang lain. Karena yang memiliki hak menerima cintanya hanya Allah. Itu namanya bergantung. Lemas kalau tidak punya duit. Kalau dia di ini liburan gak punya duit, lemas. Anak minta ini liburan, lemas. Namanya kita bergantung. Ya Allah, sehina-hinanya kita di mana mengisi waktu, di mana di waktu itu hanya bergantung kepada selain Allah. Dan dunia dengan akhirat mah, dunia dengan urusan akhirat mah persis seperti perempuan adik kakak, tidak bisa dimadu sekaligus. Surat An-Nisa ayat 23. Tidak bisa, kecuali zaman dulu Nabi Adam adik kakaknya boleh nikah. Wa antajma'u bainal ukhtayn illa maqad salaf. Wa antajma'u dan diharamkan pula menghimpun bainal ukhtayn, 2 perempuan yang bersaudara. Illa maqad salaf, kecuali masa lalu sebelum ayat itu turun. Dunia dan akhir begitu. Orang kalau sudah cinta kepada adiknya, nikah dengan adiknya, ya sudah, tidak bisa nikah dengan kakaknya. Kecuali kalau sudah pisah dengan adiknya, istilahnya naik ranjang. Kalau sudah nikah dengan kakaknya, nggak bisa langsung dimadu dinikah lagi adiknya. Kecuali kalau sudah pisah dengan kakaknya, baru boleh nikah dengan adik yang namanya turun ranjang. Gitu, nggak bisa. Sini ada nggak ibu-ibu di belakang, ada nggak ibu yang bisa nyikat gigi sambil bersiul? Ada gigi palsu, cinta palsu, pasti yang satunya hambar, pasti yang satunya hambar. Dan jadi yang malam ini janjian dengan teman urusan bisnis, tapi Bapak tetap berangkat berjamaah di masjid, itu ternyata harus diceraikan, itu baru ini bisa dikawin. Kalau mau menggapai no, berarti ini kudu diceraikan. Tidak bisa bareng-bareng. Dalam dunia fikih, harta dengan ibadah kadang-kadang bisa bareng walaupun tidak semuanya. Contoh, Romi Kontang Dadang, Haji Dadang dibawa berjamaah, di bareng-bareng kan dunia dengan ibadah bisa dibawa bareng.
Bapak punya duit, bawa sholat, masukin dompet, ATM, miliaran bisa dibawa sholat, bisa. Dunia dan ibadah bisa bareng-bareng. Kalau fikih, walaupun tidak semuanya barang haram ya jangan dibawa sholat. Walaupun tidak semuanya, tapi masalah ma'rifat hati, ketergantungan, ternyata mata manusia itu hatinya cuma satu. Kalau sudah diduduki singgasana hati oleh sesuatu, maka yang lain tidak kebagian. Ternyata nggak bisa bareng-bareng. Allah tidak bisa bareng-bareng dalam hati kita dengan yang lain. Hatinya satu, tidak bisa bersemayam semuanya. Masa satu kursi dua istri, maka lepas, salah satunya lepas. Terserah mau melepas Allah, mau ngambil dunia atau melepas dunia ambil Allah. Choice, hidup ini di sisi lain adalah pilihan. Kalau capek, milih manapun capek. Milih dunia capek, milih akhirat capek. Pinter-pinterlah milih sesuatu yang menguntungkan. Al-Quran juga sama begitu. Surat Al-Fat, Falyakur, Falyumin, terserah mau kubur terserah, mau mukmin terserah. KBG capek, KBG ada resikonya. Sekarang duduk di masjid pegel, emang gaplek di pos pegel gitu, sama. Makanya makanya capeknya dulu yang ngandung, menghambakan diri ke jabatan capek, menghambakan diri kepada Allah ada capek. Malu di dunia, jangankan yang tidak enak, yang enak aja ngos-ngosan. Tanya coba. Saya nanyanya ke yang bukan ke yang muda, ke yang lebih berpengalaman. Ya coba naik tangga ngos-ngos. Bergantunglah pada Allah. Bergantung pada yang lain juga resiko capek. Bergantung kebahagiaan pada mancing capek. Seharian melengkung. Sabar. Bergantung pada Allah juga. Baca Quran, usah esok mempertahankan wudhu dari maghrib menunggu isya, usah esok gaplek, usah esok. Mana yang menguntungkan? Nunggu sholat, setelah sholat tanpa batal wudhu, masya Allah, apa enggak rontok itu dosa. Kata Nabi kalau iman menunggu sholat, setelah sholat lah itu rontok. Pantas ya Pak ya? Pantas apa ya? Pantas malesnya. Gede upahnya. Setan orang enak diem setan. Masih pada betapa itu masih dingin kayak begini. Pulang apa? Gitu, ngajak pulang tuh Persib. Bergantunglah pada Allah. Wa ila rabbika fargo. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah fargo kau berharap. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman berharap hanya kepada Allah, cintanya pun hanya kepada Allah. Ingat, kalau mencintai Allah habis-habisan lah. Terus yang lain gimana? Istri nggak kebagian, anak nggak kebagian, harta kekayaan nggak kebagian. Cinta karena semuanya habis Allah. Ingat,
Mencintai Allah itu seperti ngelempar barang ke atas benda. Baliknya kemana? Bawah. Cintai Allah mati-matian. Justru istri bakal kebahagiaan karena Allah juga memerintahkan kau cinta pada istri. Malahan termasuk dayus halal haram masuk surga orang yang dayus tanggung jawab terhadap istri. Oh, gitu. Cintailah Allah. Aduh, mobil saya udah kebagian cinta dong, Bu. Pasti dirawat sebagai tanda syukur, dipakai kepada kebaikan. Jadi jangan takut. Aduh, istri saya pulang dari sini nggak cinta lagi sama saya, kata ibu. Soalnya katanya cintanya hanya untuk Allah. Saya nggak kebagian lagi. Bukannya orang iman, bukan cinta kepada Allah kalau mentelantarkan anak dan istri. Doa Nabi begitu, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak may yuhibbuk wa amalan ladzi uballighu ila hubbika. Itu kan doa Nabi. Ya Allah, berikan aku rasa cinta hanya kepadamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan orang-orang yang dicintaimu, dan berikanlah rasa cinta saya kepada suatu amal yang mendekatkan aku pada cintamu. Laki-laki cerita cinta kayak kedengaran speaker dari luar kelihatan ganjennya. Laki-laki di masjid cerita cinta. Ya Allah, ini mah cintanya lain. Ya Allah, bergantunglah. Lagi sholat, lepas di dong sholat pasti bergantung pada Allah. Enggak, banyak yang sholatnya ngarep-ngarep. Coba saya menanya, sebelum sholat duha termotivasi sholat duha dengan apa? So, aku jujur rizki kan itu. Sebelum baca waqiah ya, yang tersirat dalam hati apa? Rizki lagi kan. Ini kagak percaya pada yang janjinya. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak asal ceplak, kata orang Betawi. Nabi itu tidak asal ceplak kalau bicara. Pasti itu adalah wahyu. Kata Nabi, tuh, man qara'a surat al-waqi'ah lam tamassuhul faqru. Siapa orang yang membaca surat waqi'ah tidak akan tersentuh kefakiran dan kemiskinan. Apa yang sudah dijanjiin kudu diarep. Namanya nggak percaya sama Allah. Kira-kira. Udah nggak usah ngedoa, kalau pegang api sudah pasti panas. Ya Allah, saya mau panasnya api. Itu kan begitu. Udahlah, yang sudah dijanjiin itu gak usah diharapkan. Nah, kalau janjinya pacar, janjinya calon, ya iya sudah hianat. Nah, ini janjinya Allah. Kalau janjinya Luhut Panjaitan tuh, ini benar ini khianat. Nah, ini kok janji Allah begini. Ya laksanain aja, laksanain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah lazim, laksanain. Sholat hajat udah lama kuliah kan, kalau nikah Allah gak percaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bergantung hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kebahagiaan kadang-kadang kita ini terlalu bodoh. Kebahagiaan kita mensyaratkan terlalu berat. Allah saja meringankan, kita sendiri memberikan syarat terlalu berat.
Waduh, bahagia kali ya di masa pensiun begini. Robicon ada, kontrakan banyak, sawah luas. Kok bikin bahagia kok persyaratannya berat banget sih Pak? Gak kejangkau-jangkauan tuh kalau persyaratannya begitu. Kapan nyampe yang kita sendiri yang bikin pusing. Kali-kali aku berdoa itu. Berdoa itu kali-kali begini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahagia banget kali ya Allah kalau aku bisa jadi orang yang pandai bersyukur dan selalu pikir elit dan bisa ibadah yang sebaik-baiknya. Bahagia, sederhana kok. Ini bercanda. Kepengen bahagia kita sendiri bikin syaratnya terlalu berat. Enak kali ya. Simpang-sim gini masih bisa kawin lagi. Kok kegesan susah sih bikin syaratnya ada yang enteng-enteng itu. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dengan bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya. Ya Allah, kok begitu aja ya kok persyaratan berat banget. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Itu doa-doa Nabi itu enteng persyaratannya. Persyaratan kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah hari syukur, ya Allah. Jadikanlah hari sabar. Di masa tua menjelang hari-hari detik-detik terakhir itu uring-uringan bawaannya. Yang baik di rumah enak. Makan sudah banyak yang pantah. Mau ke gunung, mau ke laut, healing, itu makan lagi kemana-mana udah enak banget. Lu kesal, ini salah, itu salah. Setiap kita kalau panjang umur bakal ngalaman seperti itu. Pil jengkol sudah nggak kuat. Lu kesana nanti makin panjang umur itu udah sunatullah. Faman wa'amirukum nabisu fil khalqi afala ya'qilu. Siapa orang yang dipanjangkan umurnya sama Allah dikembalikan lagi bentuk kejadian yang tadinya ompong lagi, yang tadinya susah jalan lagi, yang tadinya tidak kuat pedas lagi bayi nggak kuat pedas lagi, tadinya nggak bisa makan jengkol ya aja gitu. Saya nggak mau begitu, harusnya tiba-tibanya mati, tiba-tiba mati kalau nggak mau kayak kayak futsal, mati, bukan lagi manting kartu, plak mati, enggak bakalan ngalamin sukses itu. Yang dipanjangin umur pasti ngalamin masa-masa sulit. Kenapa saya bahas ke sini? Awas jangan lepas ketergantungan dengan lu kesal Pak. Makan ini sudah jadi penyakit, makan itu jadi penyakit. Dulu lama aja udah kusal ke soto itu udah gak silakan. Apa coba? Kenapa coba itu? Ayo. Udah ada yang latihan kayak duduknya udah dipegang dengkul udah orang anjing kayak yang muda begini. Ayo nyari tembok. Mani ampun, enggak balance, kita ini enggak balance. Ibadah tidak balance dengan bukan ibadah. Kadang-kadang berbuat dosa tidak sama modalnya dengan tobat.
Dulu waktu dosa lebih sehat, sekarang tobat sudah sakit-sakitan. Kira-kira sama nggak Pak? Balance tidak. Dulu maksiat tapi punya duit banyak, tapi kerja. Sekarang tobat dan bangkrut. Ya, kalau pakai perhitungan matematika udah nggak keterima tobat yang kayak gitu. Ketawa terus cekik ikan tuh. Dulu lebih muda, happy semalaman haji. Ini maghrib ke isya saya terlalu besar tuh, duit amplop buat saya itu terlalu besar Pak. Emang berapa menit? Sudah kuat. Ayo tarik Pak, angkat tangannya, goyang sampai subuh. Berapa jam itu? Begini mudah itu. Kenapa saya nyentil ke sini, nyentil ke arah sini? Hati-hati ketinggalan, ketergantungannya lepas. Kita ini sudah terancam. Banyak di sini yang sudah umur 63 lewat catat. Rasul aja 63. Jangan lepas dari detik ke detik ketergantungan dengan Allah, jangan lepas. Karena kapan saja bisa terjadi. Udah masih kritis. Allah. Nah, saya singgung di hari-hari tua, walaupun kadang-kadang suka terjadi bete. Padahal ini terjadi bete itu bukan hanya di masa tua, di masa kongsi. Terjadi bosan, suntuk, hati-hati. Setiap kita pasti ngalami seperti itu. Barusan saya aja ke mertua di Cianjur udah lama. Pak, saya mau ke rumah makan Cikici. Ada namanya rumah makan Cikici, Cianjur bukan Cikici. Bapak pesan apa? Bingung sih yang ini. Gimana? Yang yang ini. Serba-serba jemput sama saya ke Bekasi. Di sini pula Banten lah. Saya anterin ke Banten ke anaknya ke Banten. Ya habis di mana? Lu pesan. Hati-hati ketika mengalami seperti di rumah baik ulang mulai bosan Pak. Baca Quran baik bosan kan? Ayo. Nonton main gak bosan, tidur baik sakit. Hati ketika seperti itu, kata Sayyidina Uthaylah, mata auhasa, kapan saja, di mana saja, apabila auhasa Allah membuat engkau bosan, suntuk, jemu kepadamu. Bosan dari apa? Min khalqihi, dari makhluknya Allah. Ini baik bos, gaul dengan itu pernah kecewa, di tempat itu pernah celaka, main bosan. Hati-hati, nggak di tua, nggak di muda, apalagi kongsi, udah serba bosan. Hati-hati, itu tanda apa? Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya Allah yuridu, Allah menghendaki dengan jemu terhadap makhluk seperti itu tanda-tanda Allah menghendaki kepada kita ayat tahap untuk membukakan langkah bagimu babal unsi, pintu kemesraan bihi dengan Allah.
Jadi kayak begini kalau orang tua ke anak, kenapa nangis, kenapa kecewa dengan anak, makanya kesini, ayo kesini, kenapa habis dia nanti makanya ayo kesini. Namanya kenapa ya Allah harus ke situ? Ni'man nasir, aku yang sebaik-baik memberikan pertolongan. Temanmu katanya mau nolong, mau dulu malah mentung. Janji membuka 19.000 lapangan kerja, makan bohong. Kecewa kan? Kecewa, ini makanya sih akulah yang sebaik-baik memberikan pertolongan. Ni'mal maula, karena aku kata Allah yang sebaik-baik ngatur makhluk. Diserahi ke situ mantu dibabat hutan banjir nih. Aku yang sebaik-baik ngatur makhluk, air aku yang ngatur, hutan aku yang ngatur, diserahin ke dia mantu burs. Kau kecewa? Iya makanya sama. Menyerahkan ngatur ke orang, nyerahin ayam ke Musa. Ayo kemari. Emangnya kenapa ya Allah harus Ni'mal wakil, karena Allah yang sebaik-baik diserahi segala urusan. Nitip ya Allah, monggo nyerahin urusan, cuma timbang lari dari sarang harimau masuk ke mulut buaya. Baru kemarin ditangkap Bupati Bekasi, sekarang ditangkap lagi. Ayo terus. Seperti kita juga kemarin berturut-turut. Ya Allah, hanya Allah yang sebaik-baik diserahi urusan, yang lain mau bikin apa? Ayo, maka dari itu hasbi Allah, harus merasa cukup hanya punya Allah, bergantung pada makhluk. Seperti ini nyandar ke barang yang rapuh, ikut-ikutlah pasti ikut tumbang ini, bersandar kepada yang rapuh. Kapan-kapan dia ikut jomplang, ikut rubuh, bergantung kepada Allah. Apalagi sudah lewat dunia, udah nggak punya peranan apa-apa. Sekarang mau masuk duit punya peranan, jabatan punya peranan, orang sangat tertawa, orang benar di penjara. Di dunia sungguh mata dunia orang tidak sempurna. Pengadilan banyak, keadilan susah, ya. Lewat dari alam dunia, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nggak ada lagi soalnya, nggak ada lagi itu tipu-tipuan, nggak ada lagi. Siapa yang nggak percaya? Jangan coba dulu aja nge-WA saya dari sana. Makanya saya percaya ntar belakangan dah. Nih saya tuh ikut grup ada 7. Ada grup sanawiyah, grup di pesantren, grup di aliyah, ada grup jurusan masih S1, ada grup fakultas, ada grup pensiunan para hakim. Tiap hari Pak. Kalau dulu mah ya paling muncul deh mohon doanya bapak anak-anak sakit. Sekarang ini tiap minggu nih, malah minggu kemarin innalillahi ada 3 kali. Ya makin kesini pasti makin kerap innalillahi itu, makin sering lah. Kayak saya ngebayangin siapa ini yang terakhir nggak ada yang ngedoain. Yang terakhir di grup itu nggak ada yang ngedoain, pun bilang ngedoain kita doain siapa? Udah nggak ada. Ada grup aliyah sekarang cuma timbang 10 lagi yang ada di grup.
Ya kalau di luar grup nggak tahu. Yang ikuti grup kan 10 tadi ini berapa? Ya Allah banyak banget kena COVID kemarin ada 15. Yang di Brunei teman saya, nama aslinya Lim Konghut, masuk Islam, yang namanya Ahmad Taufik. Zaman Brunei membutuhkan tenaga pengajar buat di TPA gitu, tapi dia daftar ini suruh kuliah sampai dokter, meninggal innalillahi. Tinggal 10 hari. Ya Allah parah, laki-lakinya tinggal 3. Banyaknya janda. Ya Allah, dari Abbas, kapan saja kita kadang-kala menemukan nggak enak, tidur nggak enak, itu tanda Allah membukakan kemesraan di malam hari, tahajud. Makanlah, mah yang nggak nyari banget ini udah 2 hari tuh. Ya Allah makan ini perih, bibir makan itu, aduh pada ngilu, gigi. Besok Senin awal bulan lagi. Itu maksudnya realnya itu. Pintu kemesraan dengan Allah itu realnya. Pintu kemesraan. Udah habis di mana saya harus bertumbuh? Nah, di sini. Karena kata Nabi, as-sholatu dia'un, bagi Nabi mas sholat itu adalah aspirasi. Kalau kita habis sholat uring-uringan, kalau Nabi habis sholat ya tenang, adem, tenang, temperatur turun. Nah, kalau kita habis sholat tuh ganti gitu, bumbet. Makanya kalau ngaji hikam belum terjangkau, memang mereka bukan kita pun belum jadi mereka. Itu aja aku. Jadi habis gimana sama dengan orang yang cerita malam pertama kepada yang belum nikah, coba kira-kira gimana? Ya iyalah, beda pengalaman. Apa itu maksudnya? Lebay banget, guys. Bapak harus diakui. Tuh, terawih Bapak kan 11 ya. Coba tuh baca hadisnya dari Siti Aisyah, ujung hadisnya. Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiro. Ya Rasul, apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Apa jawab Rasul? Ujungnya di hadis itu. Bapak sholat tarawih 11 hadisnya nggak hafal sih. Saya yang 20 hafal kok. Itu makrifat banget kepada Allah itu ujungnya hadis itu. Oh, katanya Rasul menjawab pertanyaan Siti Aisyah, mataku sekalipun terpejam tidur, hatiku selalu terjaga pada Allah. Jawaban model apa? Mau disebut lebay ya kayak gitu. Saya pernah soalnya ngaji hikam seperti ini, Allah lebay gitu banget sih. Allah. Kalau belum kejangkau, jangan seperti harimau yang kepengen buah delima. Harimau kepengen buah delima nggak nyampe, ini teriak kemana-mana, buah delima pahit. Buah delima Allah bohong, katanya enak. Ngejelek-jelek ini ya karena belum nyampe. Coba, ada nggak di sini yang seperti Rasul matanya terpejam sedangkan hatinya selalu bergantung pada Allah? Boro-boro mata melek baik lupa malu. Apa mau disebut lebay itu? Ya Allah. Sering saya ke guru hadis saya, ke dosen hadis saya, termasuk ke Prof. Kurasihan dulu, saya suka bertanya tentang hadis-hadis yang makrifat seperti itu. Gimana nih Prof? Tanya nanti tanya tuh
ke Imam Ghazali. Orang ngaji fikih nggak bakalan bisa terbuka ya. Rata-rata nerangin trawehnya, beda bitirnya. Lah itu tuh coba minta dijelaskan ke kiainya, ke ustadznya, gimana dengan maksud kata-kata mataku terpejam sedangkan hatiku selalu bergantung pada Allah. Ya, terjemahkan bagaimana? Bagaimana untuk bisa seperti itu? Apa itu khusus untuk Nabi? Ya benar, Nabi kan harus dicontoh sama kita. Bagaimana belajar seperti itu sampai ke situ? Banyak hamba Allah. Kata Nabi, ittaqi firasatal mu'mini fa innahu yanduru bi nurillah. Coba ini mau disebut lebay kan ya hadis. Takutlah kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Orang yang beriman, yang imannya menurut Allah, yang benar-benar. Takutlah dengan firasatnya orang yang beriman, karena dia melihat bukan dengan mata ini, tapi dia melihat dengan cahaya Allah. Ayo jelaskan. Gak bakalan selesai kalau ngaji fikih doang. Gimana tentang Profesor Hamka? Ketika para tentara datang, nanti pulangnya jangan lewat sono ya, kata Profesor Hamka. Lewat sini. Tentara dibagi dua, ada yang pakai akal, ada yang pakai husnudon ke seorang ulama. Kata yang pakai akal, ngapain ke situ? Ribet banget, udah enak jalannya di sini. Akhirnya jalan balik lagi lewat jalan situ seperti tadi waktu menuju ke sini. Akhirnya ditangkap sama Belanda. Akhirnya persembunyian Profesor Hamka ketahuan, bocor dari tentara yang disiksa sama Belanda. Akhirnya ketemu lah Profesor Hamka. Akhirnya di penjara Profesor Hamka. Selama di penjara bikin tafsir, namanya judulnya Al-Azhar. Dari situ kan, bukan lagi ceritain bikin tafsirnya, itu melihatnya pakai apa? Kok yang jangan ke situ ya, di sini aja. Coba. Ayo jelaskan. Kalau kata orang Jawa jadi weru sedurung minoro. Ya benar, saya mau ucapannya benar enggak? Salah. Coba bagaimana ngucapinnya? Satu hurufnya winara. Maksudnya sebelum kejadian. Iya. Ya kalau Winara Winoro yang beda, kalau jalan Cirebon ya Winara. Nah, kalau sono kan Winoro. Yang saya tanya bener enggak pengucapannya, malu saya kan orang Sunda. Maksud saya begitu, ditahu sebelum kejadian. Gus Dur mau bikin PKB, datang ke guru mursyidnya, ke guru torikohnya, namanya Kiai Abdul Jalil. Abdul Jalil, Kiai, saya mau ke Jakarta dari Jombang tanggal sekian, mohon restunya. Kata Kiai Abdul Jalil, kayak tidak menggubris percakapan itu. Kiai Abdul Jalil kokoh masing-masing. Udah Gus, ngomongnya udah. Tanggal berapa tadi ke Jakarta? Tanggal sekian. Tolong nanti Gus tanggal segitu kesini ya, nanti pagi-pagi. Coba kira-kira gimana ini ngomong kayak nggak nyambung. Kok tadi saya baru ngomong tanggal segitu mau ke Jakarta. Ini malah Kiai Abdul Jalil justru tanggal segitu kudu kesini gitu. Dasarnya orang alim dengan orang alim, Gus Dur pakai husnudon namanya. Alah, husnudon aja dah, jangan rewel depan. Akhirnya yang ke Jakarta dari Jombang keluarga masuk Ibu Sinta Nuria. Coba. Gus Dur tanggal segitu ya datanglah ke Abdul Jalil, ngobrol ngalir ngidul. Gimana pentingnya, gimana saya udah pamitan mau ke Jakarta, kurang lebih begitu di hati Gus. Tentu makan, sarapan, ngobrol sampai siang.
Sampai makan siang. Udah, Gus pulang. Gus Dur gak nanya, Kiai ada apa sih? Cuma mau makan. Sampai nggak jadi saya ke Jakarta. Pulang Gus Dur. Sampai di rumahnya, soalnya dicoba. Telepon. Keluarga kecelakaan di jalan sampai sekarang Ibu Sinta lumpuh gara-gara kecelakaan tersebut. Coba. Ya gimana itu? Mau disuruh baik kan kayak gitu. Ittaqi firasatal mu'mini fa innahu yanduru bi nurillah. Hadis. Masya Allah. Ininya itu udah nggak ada aling-aling. Apa sih yang alingi? Yang menghalangi adalah ubud dunia wa karahiyatil maut, namanya penyakit wahani. Itu yang menghalangi. Itu yang menghalangi. Makanya janganlah bergantung pada yang lain. Apalagi udah usia ini, udah tua, banyak yang seumuran dengan saya. Jangan terhalang lagi dengan yang lain. Malah udah apa sih? Harap kebahagiaan lewat mobil, udah nggak bisa nyetir dan tua. Harap-harap mau kawin lagi, hukum IMATL sudah tidak efektif. Harap-harap apa lagi? Udahlah bergantung aja tinggal ke Allah. Ada soalnya di umur tua begini masih gelar kudu disebut, apa dia sebut? Nih tolong ya, mumpung masih ingat di Grand Wisata itu selalu sederet gelar disebut yang isi di sono. Saya yang ngusulin, jangan dicatat, jangan disebut gelar saya di layar monitor, gak usah itu. Habis Kiai jamaah sudah mendananya, kurikulum vitae-nya. Masa urusan imaman, urusan gini aja kudu cari gelarnya apa hubungannya? Kecuali acara-acara yang legal, itu yang memerlukan legalitas. Kecuali catat, karena itu hubungannya dengan hukum, konsekuensinya ada gitu. Makanya gini, belajarlah ikhlas, jangan bergantung lagi kebahagiaan pada bibir orang disebut deret gelar. Berjualan masih bergantung pada yang itu. Masih bergantung pada yang gitu. Ada yang tua, udah tua kayak gitu, pensiun masih suka nyebut-nyebut. Malah sekarang ada presiden yang nggak mau disebut mantan. Pokoknya presiden ke-7, 8 gitu. La ilaha illallah, masih bergantung baik. Kapan ikhlasnya bergantung pada Allah? Masih bergantung pada itu aja mentok di batu nisan. Di batu nisan itu udah nggak disebut, udah nggak ditulis. Mulailah bergantung hanya kepada Allah. Falyatawakkalil mu'min. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apalagi bergantung kepada lagu, apa lagi? Gigi, ya satu-satu udah rontok. Bergantung pada jenggot kumis hitam, ya. Ini udah belang sama saya, udah sama. Udah blorok. Tergantung pada kegagahan, ya kan tiup angin udah kekerok. Mohon maaf ya, kalau saya rada kasar itu dalam menggebuk keegoan yang selalu bersemayam di sini. Saya kalau di tempat lain sebenarnya ada goblok lupa tanya dulu di belakang bapak itu yang suka ngantar saya. Sampai sebenarnya dan tolol kalau ngaji gini, apa yang ditolol? Ini yang selalu berbisik, sebut dong, itu nama kamu nggak disebut hajinya, dan kasih tahu dong itu MC-nya, itu, itu yang perlu digoblok yang kayak itu, Allah lu, udah baik lu mah, itu ya,
Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menginginkan materi ini, klik saja YouTube-nya. Lagi bisa selalu